Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita akan mengkaji tentang perkembangan dakwah Islam di kawasan Nusantara ini. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara dapat diketahui melalui dukungan dari kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Karena dengan munculnya kerajaan Islam, maka secara tidak langsung rakyat yang dinaungi kerajaan tersebut akan mengenal dan ikut memeluk agama Islam. Berikut pembahasan tentang perkembangan dakwah Islam di wilayah-wilayah Nusantara. Kita akan mulai dari Pulau Jawa. Cerita singkat dari perkembangan dakwah Islam di kawasan Nusantara di Pulau Jawa. Penemuan nisan makam Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dapat dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Hingga pertengahan abad ke-13, bukti-bukti kepurbakalaan maupun berita-berita asing tentang masuknya Islam di Jawa sangatlah sedikit. Baru sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi. Misalnya penemuan kuburan Islam di Troloyo, di Trowulan, dan di Gresik. Juga berita Mahuan pada tahun 1416 Masehi yang menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik. Hal ini membuktikan bahwa pada masa itu telah terjadi proses penyebaran agama Islam, mulai dari daerah pesisir dan kota-kota pelabuhan sampai ke pedalaman dan pusat kerajaan Majapahit. Adanya proses penyebaran Islam kerajaan Majapahit terbukti dengan ditemukannya nisan makam Muslim di Trowulan yang letaknya berdekatan dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Pertumbuhan masyarakat Muslim di sekitar Majapahit sangat erat kaitannya dengan perkembangan hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Islam yang telah memiliki kekuatan politik dan ekonomi di kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Untuk masa-masa selanjutnya, perkembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubaligh yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo kalau kita artikan bahasa Indonesia 9 wali. Adapun Wali Songo tersebut antara lain 1. Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal Sunan Gresik. Kedua, Raden Rahmat, biasa disebut Sunan Ampel. Ketiga, Raden Aniul Yakin atau Raden Paku, yang biasa kita sebut Sunan Giri. Keempat, Mahdum Ibrahim, yang kita sebut biasanya Sunan Bonang. Kelima, Raden Syahid, yaitu Sunan Kalijogo. Ketujuh, Raden Qasim atau Raden Syarifuddin, yang biasa disebut Sunan Derajat.
Kemudian yang ketujuh Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Kedelapan Ja'far Shadiq, biasa kita sebut Sunan Kudus. Yang terakhir yang kesembilan yaitu Raden Umar Said, biasa kita sebut Sunan Muria. Nah, itu para wali songo yang biasa kita sebut di Nusantara ini Sunan wali songo, artinya 9 wali. Di paruh awal abad ke-16 Masehi, Pulau Jawa dalam genggaman Islam. Penduduk merasa tentram dan damai dalam ayoman Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah atau Raden Patah. Hidup mereka menemukan pedoman dan tujuan sejati setelah mengakhiri masa siwa Buddha serta animisme. Mereka pun memiliki kepastian hidup bukan karena wibawa sang sultan, tetapi karena daulah hukum yang pasti, yaitu syariat Islam. Salokantara dan Jugul Muda adalah 2 kitab undang-undang Demak yang berlandaskan syariat Islam. Di hadapan peraturan negeri pengganti Majapahit itu, semua manusia sama derajatnya, sama-sama khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Sultan-sultan Demak sadar dan ikhlas dikontrol oleh kekuasaan para ulama atau wali. Para ulama berperan sebagai tim kabinet atau merangkap sebagai dewan penasehat sultan. Jadi para ulama-ulama itu dijadikan sebagai dewan penasehat sultan. Kalau salah dinasihati, kalau itu perbuatan salah. Kalau benar maka para ulama mendukung. Nah, seperti itu ya. Dalam versi lain, Dewan Wali Songo dibentuk sekitar tahun 1474 Masehi oleh Raden Rahmat, yaitu Sunan Ampel, membawahi Raden Hasan, Maftuh Ibrahim, Qasim, Sunan Derajat, Usman Hamzah, dan Raden Mahmud. Beberapa tahun kemudian Syekh Syarif Hidayatullah dari Cirebon bergabung di dalamnya. Sunan Kalijogo dipercaya para wali sebagai muballigh keliling. Di samping wali-wali tersebut, masih banyak ulama yang dakwahnya itu satu koordinasi dengan Sunan Ampel. Hanya saja 9 tokoh wali songo yang dikenal selama ini memang memiliki peran dan karya yang menonjol dalam dakwahnya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan para wali songo itu semuanya amal kebaikannya itu diterima oleh Allah dan dilipat gandakan amal baiknya, dan mudah-mudahan kekurangan-kekurangan ataupun dosa-dosa mereka para wali songo diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat bersyukur ada para ulama-ulama terutama wali songo itu berkenan untuk mengislamkan negara kita, sehingga kita menganut agama Islam, agama yang benar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekilas dari sejarah perkembangan dakwah Islam di kawasan Nusantara di Pulau Jawa. Insya Allah video yang berikutnya kita akan membahas di pulau yang lain seperti Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, dan Pulau Maluku dan sekitarnya. Insya Allah di video yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan
dan kita dapat mengambil hikmah di belakang itu. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.